Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh dan diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, pemeliharaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami dan mengerjakannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Amsal 26 ayat yang kedua. Saya bacakan. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Bicara kutuk tentu kita tidak asing. Ya, bahkan sering kita mendengar orang itu mengucapkan kutuk. Ya, dengan pengertian yang lain, kutuk ini adalah kata-kata yang menyumpahi atau sumpah sarapah. Ya, kata-kata yang negatif. Ya, jadi biasanya orang mengucapkan kutuk dasarnya karena kebencian, karena kekecewaan. Nah, jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Nah, bagaimana kalau ada orang mengutuk kita? Ya, mungkin kita bikin salah ya. Sekali lagi kalau kita yang bikin salah, minta maaf. Ya, kita bikin salah, dia mengeluarkan kutuk, tapi kita sudah minta maaf. Artinya kutuk yang diucapkan itu tanpa alasan karena kita sudah merendahkan diri dan meminta maaf. Bagaimana dengan seseorang yang dikutuk tetapi dia tidak meminta maaf? Merasa ya sudahlah, ya nggak sengaja, tapi ada satu sikap tinggi hati. Hati-hati, itu jadi pintu atau celah yang kita buka. Jadi kita bikin salah tapi kita tidak mau merendahkan diri minta maaf. Nah, terus bahkan kita meremehkan sehingga orang itu mengeluarkan kutuk. Hati-hati, itu bisa jadi celah sehingga kutuk itu jadi punya alasan sehingga bisa terjadi atas hidup seseorang. Nah, karena itu jemaat dikasih Tuhan, bagaimana supaya kutuk tidak mengenai hidup kita? Jaga hati. Ya, jaga hati, jangan ada sombong, ada tinggi hati, jangan ada kebencian juga, jangan ada kemarahan tinggal dalam hati kita. Ya, kalau hati kita murni di hadapan Tuhan, kalau hati kita bersih, tidak ada alasan untuk kutuk bisa terjadi atas hidup kita. Sebaliknya kalau hatinya penuh kecewa, benci, hatinya penuh dengan kepahitan, kalau hatinya sombong, tinggi hati, merasa lebih dari yang lain, hati-hati. Itu adalah alasan-alasan kutuk bisa terjadi. Ya, kutuk ini diucapkan bisa karena alasannya macam-macam. Ya, kekecewaan juga terjadi karena banyak hal. Contoh sederhana misalnya sudah naik motor, tiba-tiba ketika sudah ada kubangan, airnya nyiprat ngenain orang yang kena kan marah toh. Ya, ketika dia marah, saudara harusnya langsung maaf nggak sengaja. Ketika saudara maaf dia nggak minta maaf, saudara minta maaf nggak dimaafkan, oke. Ya, engkau sudah menutup celah itu. Tetapi ketika kamu habis nyipratin orangnya marah, kamu cuek aja, gitu. Saudara gak peduli, padahal dia kotor bajunya. Artinya saudara bikin salah, entah itu sengaja atau nggak sengaja kan sudah bikin salah. Ya hati-hati, ketika dia marah mengeluarkan kutuk, waduh hati-hati. Seringkali kalau orang di jalan kutukannya kan, kata-katanya ngeri-ngeri ya.
ya, cilokol lah, yang segala macam lah ya. Sekali lagi jemaat dikasih Tuhan, jaga hatimu. Ya, jangan sampai ada alasan kutuk yang diucapkan orang itu mengenai hidupmu. Ya, jadi kuncinya adalah menjaga hati. Kalau nggak sengaja, terus kita nggak tahu juga orang maki-maki, orang mengutuk kita, selama hati kita murni di hadapan Tuhan, kutuk tidak akan kena. Ya, karena kita nggak tahu. Ya, kalau kita tahu, rendahkan diri, minta maaf. Ya, nggak dimaafkan, nggak apa-apa. Ya, artinya apa? Bukan yang penting kita sudah merendahkan diri. Jadi kita menutup pintu untuk kutukan itu terjadi atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Sebaliknya, jaga juga ucapan kita, supaya dari mulut kita juga tidak keluar kutuk. Ucapkan berkat, ucapkan kata-kata yang baik, yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi orang, sehingga orang bisa dikuatkan, orang bisa dibangkitkan kembali. Nah, itu yang seharusnya keluar dari mulut kita, bukan kutuk. Nah, tetapi kalau ada kutuk yang ditujukan kepada kita, sekali lagi, jaga hatimu, supaya tidak ada alasan kutuk itu terjadi dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan jelas berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Tetapi dengan kata lain, kalau ada alasan bisa kena. Ya, jadi alasannya itu apa? Celah yang kita buka. Ya, jadi dosa, kesalahan atau apapun yang kita lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, atau dosa yang kita buat, itulah menjadi pintu kutuk itu bisa terjadi atas hidup kita. Tetapi kalau kita senantiasa merendahkan diri dan menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, selalu merendahkan diri, ya, kalau buat salah minta maaf, ya, dengan tulus, maka kita sudah menutup pintu terhadap kutuk, sehingga hidup kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya. Tetapi kalau kita yang buka celah, nah, kutuk pun bisa mengenai hidup kita. Mari jaga hatimu, jaga hidupmu, senantiasa benar di mata Tuhan, dan jangan lupa senantiasa ucapkan yang baik, kata-kata berkat, kata-kata yang membangun. Karena sekali lagi yang keluar dari mulut kita sesungguhnya itulah isi hati kita. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, maka pasti yang keluar adalah kata-kata yang baik, kata-kata berkat, kata-kata yang membangun dan menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa menjaga hati kami, supaya ketika kutuk diucapkan orang tidak mengenai kami. Karena ketika hati kami senantiasa ada di dalam kekudusan, hati kami tetap murni di hadapan Tuhan, sesungguhnya pintu kutuk tidak bisa menembus akan hidup kami. Sebaliknya Tuhan, kutuk bisa terjadi ketika ada alasan. Dan ketika kami menutup pintu terhadap segala dosa, kami senantiasa akan ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini, hidup kami terus dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai, sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.